disebut Pak D atau paman, baik dari jalur ayah atau jalur ibu itu juga mahram, jadi tidak membatalkan. Kalau kamu bersentuhan dengan paman kamu atau Pak D kamu, itu nanti tidak batal ya wudunya kamu, baik itu tuh saudara kandung ya, maksudnya bukan saudara tiri, saudara kandung dari ayah ataupun dari ibu, itu tidak membatalkan. Terus kemudian nanti anak dari saudara kandungmu, kakak kamu atau adik kamu punya anak, itu kamu bersentuhan, itu tidak membatalkan juga. Tuh. Tapi kalau anaknya paman atau Pak D itu membatalkan, jadi bukan mahram. Tuh. Itu untuk batasan mahram. Yang keempat, Arabi'u utawi kang kaping papat iku masu farji adami, gepok farjine anak Adam, bibatinil kafi kelawan panggonan jerone epek-epek, labidohiriha ora kelawan jabane kafi, waharfiha lan pinggirane kafi, wala biru sil asobi'i lan ora kelawan piro-piro pucuke piro-piro driji. Yang keempat itu adalah kita menyentuh farjinya anak Adam atau jalan atau kemaluannya anak Adam dengan telapak tangan bagian dalam, bukan bagian luarnya atau pinggirnya atau ujung jari. Jadi yang dinamakan telapak tangan itu yang bagian dalam ini. Gimana kita melihat ini bagian telapak tangan atau enggak? Kayak gini, ini dua telapak tangan kita telangkupkan kayak begini ya. Kalau dua telapak tangan kita telangkupkan kayak gini, bagian yang tidak terlihat mata ini adalah di badanil kafi atau bagian telapak tangan yang dalam. Kalau pinggirannya ini, ujung jari ini, ketika ini menyentuh farjinya Adam maka tidak membatalkan wudhu. Jadi yang menyentuh tuh yang bagian dalam di badanil kafinya ya, itu yang membatalkan wudhu. Jadi kalau kalian telangkupkan ini telapak tangan sama telapak tangan begini, ini nanti yang bagian tidak terlihat ini yang dinamakan telapak tangan bagian dalam. Kalau yang pinggiran masih kelihatan mata ini enggak membatalkan kalau misal ini menyentuh. Itu untuk bi badanil kafi. Ini untuk bab wudu ya tadi. Jadi kesimpulannya wudu itu sesuatu yang dilakukan ketika kita sholat. Ini wudu untuk orang yang suci biasa ya. Kalau untuk orang istihadah niatnya beda ya. Orang istihadah tuh kalau wudunya beda. Kalau kita kan nawaitu wudu ali raf'il hadasil aswar. Kalau orang istihadah bukan di raf'il hadasil aswar, tapi nawaitu wudu listibahati sholah. Jadi kalau orang istihadah itu niat wudunya beda dari orang yang suci biasa. Orang istihadah sebenarnya juga hampir kayak orang suci, tapi wudunya tuh beda. Karena orang istihadah wudunya niatnya itu nawaitu listibahati sholah, yaitu berniat wudu karena diperbolehkannya sholat itu untuk wudunya orang istihadah. Jadi kalau orang istihadah itu tetap sama ya wudu kayak orang suci. Tutorialnya wudunya anggota yang dibasuh itu sama. Cuma kalau untuk untuk niatnya itu beda ya. Niat wudunya tuh beda. Jadi nanti wudunya bukan lirafil hadasil tapi nawaitu listibahati sholah kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena orang istihadah itu kan membawa darah. Jadi tuh wudunya dia tuh berniat wudu karena diperbolehkannya sholat, bukan karena menghilangi hadas kecil, karena itu gak bisa, bukan hadas kecil ya. Itu untuk orang istihadah. Kalau untuk aturan-aturan tata caranya itu hampir sama. Yang membedakan cuma gini, kalau untuk orang istihadah nanti wudunya dia itu tuh harus masuk waktunya sholat. Jadi sudah masuk waktunya sholat. Kalau kita orang suci biasa ya, untuk misal kita wudu di sholat duhur, nanti kita bisa menahan wudu ini agar tidak batal sampai sholat asar maghrib, itu boleh kita lanjut lagi tuh, lanjut ke sholat asar, sholat maghrib tanpa wudu lagi, itu boleh. Itu untuk orang suci biasa. Kalau orang istihadah itu nggak boleh. Karena apa? Orang istihadah itu satu kali wudu untuk satu kali sholat fardu. Kalau untuk sholat sunnah mah lebih boleh tanpa batas. Tapi kalau untuk sholat fardu itu hanya satu. Jadi setiap akan sholat fardu itu wajib wudu dan wajib membersihkan tempat keluarnya darah. Jadi itu kalau untuk orang istihadah, meskipun kalian nggak batal ya, nggak buang air, nggak menyentuh selain mahram,
nggak buang angin, nggak apa-apa, intinya nggak mengeluarkan sesuatu yang membatalkan wudhu, itu harus tetap wudhu karena istihadah itu 1 kali wudhu, 1 kali sholat fardu. Dan juga wudhunya harus masuk waktunya sholat. Semisal ini waktunya sholat masuk nanti jam 3 ya, sholat asar contoh nih, sholat asar masuk jam 3, masuk waktunya sholat. Kalian tuh jam setengah 3 udah mandi. Nah, terus kalian selesai mandi jam 3 kurang seperempat, kalian berpikir mending wudhu aja sekalian nanti sambil nunggu nunggu sholat, gak apa-apa lah ya. Padahal ini belum waktunya sholat, ini gak boleh juga. Kalau orang istihadah wudhunya harus masuk waktu sholat itu. Gak boleh sebelum waktu sholat kalian wudhu dulu, gak boleh. Itu untuk orang istihadah ya. Jadi itu orang istihadah itu harus hati-hati lah ya pokoknya begitu. Terus lagi apa ya? Itu tadi catatan-catatan untuk orang istihadah dalam hal wudhu. Terus juga kalau orang istihadah misal dari wudhu ke tempat sholat itu tuh kan harus diusahakan darah tuh nggak keluar. Semisal nanti sudah diusahakan secara maksimal tetap keluar, ini nanti nggak apa-apa ya, tetap dimakfu. Maksudnya kita udah mengusahakannya dengan cara menyumbatnya, memakai kain, memakai cara yang ketat, tapi tetap keluar darah ini nggak apa-apa. Ya kita sudah mengusahakannya semaksimalnya, itu nggak apa-apa. Untuk bab selanjutnya itu adalah wuslu atau mandi. Karena saya rasa ini waktunya telah selesai, saya cukupkan pembahasan fikih hari ini sampai di bab wudu. Kita akan membahas di bab wuslu atau mandi di pertemuan selanjutnya. Semisal dari kalian ada yang ingin dipertanyakan, boleh kalian kirimkan pertanyaannya melalui komentar boleh, atau secara misal ada kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan, boleh melalui kritik dan saran ya, boleh mengirim itu. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma ini istaudatuka ma qara'tu fardudu inda hajati ilaih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dikembalikan pada diri kita sendiri di saat kita membutuhkannya lagi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.